Orang ini rela menghabiskan lebih dari 240 juta rupiah hanya untuk membuat sebuah truk bisa salto. Kedengarannya gila, tapi proyek ini benar-benar mereka kerjakan selama hampir 3 bulan, bahkan sampai meminta bantuan seorang profesor teknik untuk mewujudkannya. Dan ternyata, proyek ini hampir gagal bahkan sebelum dimulai. Saat truk pertama kali diangkat menggunakan rantai, posisi dan tarikannya tidak terkendali. Truk justru tersangkut di antara dua kendaraan, sementara rantainya mulai menekan bagian depan hingga nyaris merusak bodinya. Untungnya, mereka segera memasang tali tambahan di bagian belakang dan perlahan mengatur kembali posisi truk sampai akhirnya berhasil diturunkan dengan aman. Tapi kenapa mereka repot-repot melakukan semua ini? Karena mereka ingin membuat sebuah kendaraan yang benar-benar aneh dan menarik perhatian di media sosial, dengan harapan modifikasi tersebut bisa mendatangkan lebih banyak pesanan. Setelah masuk bengkel, bagian bak belakang langsung dipotong untuk memperpendek bodinya. Kemudian roda belakang dipindahkan ke depan, sementara bagian luar kendaraan mulai dipasangi rangka berbentuk melengkung. Masalahnya, mereka segera menyadari satu hal. Truk ini tidak mungkin bisa salto hanya dengan bentuk seperti itu. Mereka membutuhkan tenaga tambahan. Karena bagian belakang sudah dipotong, tangki bahan bakarnya pun ikut hilang. Salah satu pekerja kemudian punya ide sederhana, mengambil sebuah drum plastik dari tempat sampah, menghubungkannya dengan selang ke bagian depan, lalu mengikatnya agar tetap berada di tempat. Setelah itu, mereka mencoba mengendarainya. Ternyata performanya cukup bagus. Bahkan ketika mengerem keras pada kecepatan tinggi, bagian belakang truk bisa terangkat. Dari sinilah mereka mendapatkan ide baru. Mereka memasang 2 silinder hidrolik di bagian belakang, lengkap dengan pompa hidrolik dan beberapa baterai yang menghasilkan tegangan hingga 48 volt. Saat sistem diaktifkan, tekanan hidrolik akan mendorong bagian belakang kendaraan ke atas. Secara teori, truk ini akhirnya bisa melakukan salto. Tapi saat pengujian pertama dilakukan, hasilnya justru mengecewakan. Truk memang bisa berguling, tetapi tidak mampu menyelesaikan satu putaran penuh. Mereka mencoba lagi dengan kecepatan lebih tinggi, dan kali ini hasilnya hampir berhasil. Akhirnya, mereka memanggil seorang profesor teknik untuk mencari tahu masalahnya. Profesor tersebut langsung menemukan penyebabnya. Bobot kendaraan terlalu berat di bagian depan, terutama karena mesin. Artinya, pusat gravitasi harus dipindahkan ke tengah. Bagian belakang kemudian diberi pemberat agar distribusi beratnya lebih seimbang. Profesor juga menyarankan agar rangka pelindung diubah menjadi bentuk setengah lingkaran supaya gerak berguling lebih lancar, sekaligus meningkatkan tenaga kendaraan. Mereka pun membongkar kembali bagian atas, menggantinya dengan rangka melengkung yang lebih besar, memasang pemberat logam di bagian belakang, lalu memperkuat semuanya agar tidak bergeser ketika kendaraan berguling. Setelah hampir 3 bulan pengerjaan, akhirnya tibalah pengujian terakhir. Sang pemilik mengenakan perlengkapan keselamatan, masuk ke dalam kabin, lalu menginjak pedal. Dan kali ini, truk tersebut benar-benar berhasil melakukan salto. Yang lebih gila, semua eksperimen ini ternyata menghabiskan sekitar $15.350 atau lebih dari 240 juta rupiah.